Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Terima kasih kepada semeton-semeton Taksu Poleng yang sudah selalu mengikuti channel kita, dalam kita berkarya mengenai edukasi, wawasan tentang kearifan lokal kita di Nusantara, khususnya Bali. Mungkin ini bisa menjadi referensi teman-teman atau semeton-semeton Taksu Poleng yang suka menjadi penggiat spiritual lah. Iya, penggiat spiritual. Nah, kali ini kita tidak asing dengan kata-kata liak nih, Juru. Iya. Mendengar kata liak nih, ada salah satu tokoh di Bali yang profesi beliau memang penekun yang mempublikasikan diri tentang liak. Tentang liak. Sebagai guru lah. Sebagai guru. Banyak murid beliau bahkan dari mancanegara untuk datang ke Bali sekedar belajar mengetahui tentang apa itu ilmu liak. Apa itu ilmu liak? Ilmu ya, ilmu. Ilmu liak. Nah, kali ini beliau mendedikasikan pengetahuan beliau lewat Dupu Pasupati yang beliau buat itu untuk kita semua yang mungkin ingin ingin istilahnya membersihkan pekarangan rumah, kemudian memberi ketenangan jiwa, mengantar doa. Kenapa? Karena beliau umurnya sekarang sudah hampir melebihi 100 tahun, dan juga beliau setengah abad lebih beliau sudah menjadi penekun liak seperti itu. Jadi tidak perlu diragukan lagi lah bagaimana kegiatan beliau, ilmu-ilmu beliau yang sering beliau istilahnya berikan untuk kita semua dalam pemahaman tentang apa itu ilmu liak. Jadi untuk teman-teman mungkin sebenarnya Taksu Poleng dimanapun berada, jika ada minat untuk membeli seperti itu Dupe Pasupati beliau, nanti bisa kontak di nomor di bawah ini. Dan juga di sini ada Dupe Lingga Yoni seperti ini, teman-teman. Jadi dapat Lingga dan Yoni, tempat naruh dupanya, sim dupanya. Nah, untuk mencari ini Jul, bisa dihubungi di mana nih? Nanti kan ada nomor HP di bawah ini. Oh gitu. Ya. Siap. Nah, nggak jauh-jauh nih dari konsep liak, ilmu kediatmikan gitu. Ini ada beberapa wacana sih dari entah itu pemerintah atau penyusun undang-undang, akan ada wacana undang-undang yang dirancang untuk mengatur dalam hal penerapan ilmu liak itu. Mungkin Jeru ini udah pernah dengar atau mungkin wacananya udah pernah sampai ke Jeru. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita rangkum yang menjadi bahan kita untuk mencari tahu, menambah wawasan kita dalam apa bisa sih mungkin nanti undang-undang ini dijalankan, karena di Bali sendiri kan ilmu liak itu sudah mendarah daging di kehidupan kita kan. Kehidupan kita, karena kita kental dengan kehidupan sekali seperti itu. Nah, dari pertanyaan itu mungkin gini lebih. Sebelum saya jauh ke coba bacakan dulu tentang tentang KUHP-nya itu. Rancangan undang RUU KUHP tentang dukun santet lah kalau nggak salah. Poinnya mungkin yang menjadi pembahasan kita kali ini seperti apa? Nah, untuk pasalnya itu rancangan KUHP pasal 252. Nah, ayat 1, setiap orang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib, memberitahukan, menawarkan jasa untuk membuat sakit, kematian, penderitaan kepada orang lain bisa dipenjara 1 tahun 6 bulan. Itu poin yang pertama. Itu poin yang pertama. Kan ada banyak poinnya. Tapi garis besarnya seperti itu sih. Artinya mengatur bagaimana nanti ilmu-ilmu itu diimplementasikan seperti itu dari penggiat-penggiatnya seperti itu, Jeru. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih, Jeru. Menurut Jeru nih, di Bali ada yang berprosesi dukun santet atau balian niu, dari pengalaman Jeru lah. Gini, mungkin kita sudah sering bahas di video tentang apa itu ilmu liak. Niu dan neng itu adalah tergantung oknum. Tergantung oknum yang mempelajari ilmu itu. Jadi sebaik apapun ilmu itu akan menjadi tidak baik apabila orang yang menggunakan itu memiliki sifat yang tidak baik seperti itu. Karena Tuhan tidak mungkin menciptakan ilmu untuk kehancuran, tapi manusialah yang salah menggunakan ilmu itu sehingga menimbulkan suatu kehancuran. Kemudian apakah ada yang menjadi atau profesinya sebagai dukun? Mungkin di Bali nggak mengenal santet sih dia. Lebih banyak ada Deloh, Nesti, Rangjana seperti itu, cabang-cabang dari Pengui itu banyak banyak. Kenapa? Karena pengalaman lihat orang yang sakit
diganggu oleh balian, bisa dikatakan lah balian yang kalau di Bali dukun tuh balian namanya teman-teman, dukun yang ngiwe atau ke kiri untuk menyakiti orang itu banyak ya, banyak, kelihatan maupun tidak kelihatan ya. Ada yang terang-terangan mungkin, ada yang masih sembunyi-sembunyi. Mungkin yang terang-terangan beliau di depan kita ini juga. Tapi beliau kan nggak pernah selama mengajarkan untuk menyakiti orang. Nah, ini salah satu contoh nih Juru. Kan beliau ini kalau dibilang keilmuan tentang kediatmikan itu ya, udah mungkin teman-teman atau semeton-semeton tentang Supoleng yang ada di Bali, yang di Bali, yang pernah main-main mungkin ke Bangli, ke Bangli, mungkin tidak asing dengan suhu kita kali ini gitu, tokoh. Nah, salah satu di Bali. Hampir setengah abad beliau istilahnya menjalankan menjadi praktisi ilmu liat. Belum pernah saya dengar ada orang yang sakit karena beliau. Nah, seperti itu membuktikan bahwa ilmu liat itu nggak jahat, tergantung oknumnya. Kalau kita nggak siap ya mending nggak usah belajar. Tapi yang berani mempublish diri itu di Bali yang mungkin pernah Jero tahu atau kenal mungkin siapa tuh? Yang mempublish diri bisa ngeliat? Iya. Banyak, salah satunya beliau Mangku Jakanda, kemudian Mangku Puspa ada. Oh, Mangku Puspa. Yang dari Rendang kalau nggak salah dia Karangasem. Banyak sih tokoh-tokoh yang tapi yang mempelopori pertama kan beliau ya, karena udah dari umur beliau ingin istilahnya merubah mindset kita bahwa liat itu adalah sesuatu yang menyakiti, liat itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Jadi beliau ingin merubah stigma itu. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua nih, Ju. Ini rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih, Ju. Ya. Pernah menjumpai mereka beriklan baik di media cetak, televisi maupun online atau medsos nih, Ju? Iklan untuk menyakiti? Nggak ada sih, belum. Tapi kalau dukun yang katanya dukun beriklan sih banyak, banyak sebenarnya. Cuma gini beli, setahu saya, semoga lah ya saya nggak salah, semoga saya nggak salah. Setahu saya justru orang-orang yang memang benar-benar mempelajari ilmu gaib loh, beliau tidak akan pernah membuka iklan saya lo bisa ngobatin dah. Seperti mengkodekan, tapi orang yang akan mengekspos, orang yang akan mencari tahu akhirnya sendiri ya. Orang yang akan mencari tahu tentang sosok beliau seperti itu. Jadi biasanya orang-orang yang dengan sengaja mengiklan itu perlu dipertanyakan lagi biasanya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan ada yang real loh. Karena mungkin dia ingin menolong supaya ditahu banyak orang sehingga dia membuat suatu iklan, itu bisa jadi. Tetapi kebanyakan saya bilang karena nggak ada profesi sehingga menjadi paranormal, kemudian membuat iklan dengan marketing yang mungkin bagus didengar sehingga ya booming. Nah, pernah nggak ada seseorang nih mungkin Jero yang pernah Jero secara pengalaman nih, dulu dia mungkin pengiwe keras, aliran keras lah misalnya ke kiri gitu. Akhirnya lama-lama setelah tersadar mungkin dia bisa menjadi aliran kanan, akhirnya ilmu yang dia terapkan ini dari ke kiri akhirnya ke kanan seperti itu. Pernah? Bisa jadi ya? Bisa jadi karena gini, banyak orang kan selainnya belajar karena mungkin dia merasa disakiti, kemudian merasa dihina, kemudian dia belajar ilmu mulia untuk membalas dendam lah. Saat beliau udah membalas dendam, beliau sadar bahwa untuk apa sih balas dendam. Kemudian beliau baik lagi. Terkadang saat kita mungkin belajar, kan ini ilmu lima, kita istilahnya menstanakan energi lah, kita berbicara energi yang ada di semesta dalam diri. Nah, di saat beliau menstanakan itu tanpa disadari, ada poin-poin, ada energi-energi Tuhan yang secara perlahan akan menyadarkan. Jadi di saat beliau mengalami proses perjalanan spirit, beliau tersadar sehingga belok arah dengan tiba-tiba seperti banyak juga orang yang dulunya kanan tapi karena iming-iming materi banyak uang, kalau kita istilahnya nih belajar nih untuk spirit, untuk mengobati orang, habis itu ada saya mau ini untuk nyakit ini, ada uang segini, mungkin karena dia butuh uang bisa aja ada ke kiri jadinya gitu. Artinya pergesekan ini selalu ada dari kemungkinan ini dari kemungkinan ini. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya selain beriklan nih, gimana biasanya cara mereka untuk memberitahu masyarakat kalau mereka seorang balian? Nah, seperti tadi itu cukup mulut ke mulut aja sebenarnya. Mulut, contoh nih, ada orang bisa ilmu, habis itu ada yang datang ke sana menyakiti orang lah, menyakiti orang. Kita kan topiknya sekarang lebih banyak ke ilmu hitam lah kita berbicara. Ilmu hitam ya. Yang digunakan ke salah jalan maksud saya.
Habis itu ke sana berhasil dia untuk membunuh orang, menyatu orang. Habis itu ada mungkin temannya cerita, saya ada masalah nih sama orang ini, benci, ayo saya antar ke sana. Nah, Ada itu mulut ke mulut biasanya. terus kalau secara magisnya nih, Ya. artinya mungkin ada yang itu dibilang kekepit, nih jadi balian nantinya seperti itu. Ada nggak sesuatu yang magis bergerak? Akhirnya lama-lama kok dia bisa ditauin seperti ini? Gitu. Ditauin maksudnya? Artinya jadi seseorang tuh jadi balian, mungkin seperti terkadang itu. gini, ada orang beberapa, kita kan udah bahas kodam dan next kita akan bahas lagi. Beliau mempunyai kodam leluhur, atau istilahnya kodam pusaka yang tujuannya untuk kebaikan, tujuannya untuk pengobatan. Tapi dia sendiri yang punya kodam itu nggak sadar. Iya. Nah kemudian ada temannya sakit, bis itu mimpi yang mengobati adalah dirinya. Lalu datang. Sebenarnya terkadang kodam itu atau istilah energi itu banyak cara untuk menyadarkan kita bahwa kita ini orang pilihan loh. Kadang kita ragu-ragu, bis itu ada yang tiba-tiba datang. Kita ragu-ragu, tiba-tiba dihadapkan masalah, di saat kita coba kita berhasil. Nah, itu yang menambah keyakinan. Akhirnya lama-lama jalan skalanya ini tetap berjalan juga. Artinya tuh dari mulut ke mulut seperti itu gitu. ya. Karena pernah Banyak yang datang, banyak dia nggak tahu, dia hanya modal nunasang rasa balinya, hanya berdoa tanpa dia tahu siapa yang sakit, siapa yang nyakiti, nggak tahu pergerakan ini. Tapi dia yakin bahwa Tuhan membimbing dia. Di lama-lama karena dia tulus, lama-lama itu akan kebuka semuanya. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat bangsa luhur, dan juga dia bisa tahu siapa yang sakit dan siapa yang nyakiti. Terasah ya nih seperti itu Iya. ya. Next, kalau proses pengiriman sarana ilmu hitam ini seperti apa nih, Jo? Mungkin Ilmu hitam, banyak. kita sudah pernah bahas tentang pasangan ya. Pepasangan. Tentang Mungkin bisa dilihat pepasangan di kita sini. sudah pernah bahas, teman-teman. Sarananya banyak. Satu bisa menggunakan bahan-bahan dari kuburan, entah itu apa namanya beli tanah kuburan, tapi ada pujanya, gak hanya tanah ambil, enggak, ada pujanya untuk menarik energi negatif yang ada di sekitar kuburan masuk ke tanah yang kita genggam, dan nantinya kita akan taruh di rumah korban. Ada menggunakan juga tulang mayat, biasanya mencari di pembakaran mayat, itu bisa digunakan. Kemudian apa namanya, payu kalau di bahasa Balinya kan, itu juga bisa digunakan yang berasal dari kuburan. Kemudian ada menggunakan peripian. Kemudian peripian itu seperti seng ya, tapi terbuat ada kuningan, ada perak dan lain sebagainya. Kemudian ada juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan. Salah satu anggota badan daripada si korban, yaitu rambut, air liur, bekas pijakan kaki, pakaian yang pernah dipakai, atau mandi airnya keluar, itu bisa di air bekas pemandian itu diambil, bisa. Bekas-bekasnya dulu lah. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa rumah saya selalu terkunci tetapi kok ada papasangan ya? Kok ada ada santet di dalam rumah? Karena gini, orang yang memang klasifikasi spiritualnya tinggi, yang notabene istilahnya kita berbicara ilmu hitam, karena kali ini topiknya ilmu hitam, tidak perlu loncat pagar, nanam atau nyangkul untuk nanam barang yang nggak baik, nggak perlu. Satu bisa menggunakan tanah, satu bisa menggunakan lokasi rumah dengan minta izin di dangyang lah, dangyang atau kayak dige, dangyang desa, ambil tanahnya, kita bawa bawa media tanah darah si korban. Ini barang nggak baik, masukin di tangan aja, sudah berada di tempat korban. Itu ada. Nah, mungkin pernah juga dengar nih, Jo, ada yang katanya misalnya baru belajar nih, enggak seperti itu. Katanya untuk mengirim itu cukup dengan kata-kata seperti misalnya mada aji pangkini ya. Mungkin itu itu bisa jalan nggak sebenarnya? Ada istilah udah geni orang kan, udah geni kok bajar sini mani ngucap apa yang kamu ucapkan akan terjadi. Nah, itu terkadang kodam, anggap kita berbicara kodam lah biar gampang, kalau di Bali kan nggak kenal kodam, itu yang lah. Energi itu masuk ke lidah kita, itu pertama. Kemudian kita disugesti, dipengaruhi untuk kita mengucapkan doa yang nggak baik, sehingga kita menyumpahi orang, ribut nih semoga kamu kecelakaan, ya benar kecelakaan. Jangan kita bangga loh. Nah, itu malah membuka karma kita. Itu terkadang itulah yang negatif itu kadang berada di energi tubuh kita. Jadi itu yang bergerak seperti itu ya. Nah, secara spiritual nih, apakah bisa dibuktikan kalau seseorang itu balian atau dukun santet? Secara spiritual bisa. Secara spiritual. Karena ada doanya, ada hafal-hafalannya lah. Pada doa nih orang yang bisa ngeliat, dia nggak orang yang bisa ngeliat, yang ngeliat lah, mau kiri mau kanan, dia nggak ngaku.
ada kita menggunakan air tapi ada pujanya, Perciki Tirta itu dia akan trans loh. Di mana saya mencari barang, di mana saya belajar itu ada. Itu entah itu baik atau buruk. Ya, secara spirit. Secara spirit. Tapi kalau secara fisik seperti ini yang mungkin bisa kita lihat dengan kasat mata. Ada. Artinya ciri-ciri khususnya ada. Orang yang bisa ngeliat, yang paling gampang dilihat adalah orang yang ngelihatnya pemoroan. Nah, dibilang ya ilmu kiri lah. Ilmu kiri. Artinya dia bisa ilmu itu tanpa dia belajar. Satu, dia mungkin karena mencari kekebalan, dia masukin nelen. Dia mencari susu atau istilah Bali pengeger. Dia mencari sesuatu untuk suaminya biar takut atau penangkap. Dia mencari warungnya biar susahnya biar sukses, disebut dengan penglaris. Nah, inilah. Ini kan menjadi lihat pemoroan. Ciri-cirinya orang yang sudah terkontaminasi lah. Karena kan dia dikasih barang oleh dukunnya. Ini akan lama-lama energi barang ini akan masuk ke tubuh dia sehingga mempengaruhi lah sedulur dia. Nah, di saat dipengaruhi, maka dia tuh tanpa sengaja dia akan ngambil rambutnya, digigit-gigit. Makanya di sini ada apa namanya? Bahasa walinya bonglak lah. Oh, lengar. Gitu. Di sini tuh ada lubang biasanya kepalanya gitu. Nanti rambutnya tuh hilang segini kan. Makan tanpa dia sadari. Dimakan rambutnya. Nah, digigit-gigit. Itu lihat pemoroan. Yang paling kentara lah. Paling kentara. Nah, lalu secara fisik bisa dibuktikan. Misalnya seseorang diduga dukun santet, apakah bisa dibuktikan secara fisik atau kasat mata? Nih udah nih, Begitu juga dengan sarana yang dikirim, secara spiritual dan fisik bisa dibuktikan nggak siapa si pengirim? Kalau secara fisik kita sulit membuktikan siapa si pengirim. Kalau secara spirit ya bisa. Karena semua itu ada sandi beli di saat. Nah, ini ada barang nggak baik, ambil. Ya orang yang mampu, saya itu nggak paham hal itu. Kita hanya merem, ada jenami istilahnya, menggunakan media pikiran, dia akan tergambar sosok yang ngirim. Tapi bisa nggak itu hanya kamuflase? Enggak. Kalau yang kamuflase biasanya yang trans. Yang trans ya? Itu yang kamuflase. Tapi kalau yang bayangan, jarang terjadi. Jarang terjadi. Karena yang bisa mensugesti itu kan udah sama-sama panekun ini. Artinya ya udah tau lah tips dan triknya seperti itu Jul ya. Iya. Jadi itu sih salah satu cara mungkin, tapi bagi yang sama-sama levelnya sama gitu. Terus kira-kira menurut Jero nih, apakah dengan undang-undang ini kita bisa mengurangi atau menghilangkan dunia ilmu hitam? Ini perlu istilahnya kita hati-hati dulu dia. Kenapa? Karena poin-poin daripada rancangan undang-undang KUHP tentang dukun santet itu masih ambigu. Takutnya hal ini malah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang dendam, yang iri terhadap orang lain. Sehingga banyak mengkambing hitamkan orang lain yang dia benar-benar nggak mempelajari ilmu hitam. Tetapi dia dijat sebagai ilmu hitam sehingga dipidanakan. Nah, ini efeknya akan kita apalagi di Nusantara dan Bali pada khususnya akan takut untuk belajar tentang ilmu liat. Karena sudah tertanam di benak Nusantara, liat itu adalah aliran sesat. Aliran yang harus dimusnahkan. Nah, lama-kelamaan kearifan lokal Bali ini kan hilang. Karena kenapa? Ilmu apapun sekali lagi itu tidak ada yang negatif. Yang perlu istilahnya dirancang undang adalah orang yang menyalahgunakan ilmunya, bukan orang yang mempelajari ilmu itu. Karena di dalam poinnya juga ada orang yang mempelajari ilmu di luar pada agama itu bisa dikatakan sesat. Nah, karena di Bali banyak tokoh-tokoh kita spiritual, ada agama, ada spiritual. Jadi agama, oke lah kita agama, sembahyang ke pura dan sebagainya. Spiritual itu beda. Dia punya gedung suci, punya kamar khusus untuk dia melakukan komunikasi dengan pemomongnya dia, ritualnya tersendiri dia. Apalagi di masyarakat umum lah, khususnya di Nusantara, di luar daripada Bali, selalu berpikir bahwa orang itu adalah liat. Sehingga orang Bali di saat nanti, apalagi di desa-desa yang ada di Bali Selatan khususnya, hampir semua desa itu punya namanya tapakan. Nah, di saat ini disahkan, takutnya nanti itu bahasa ambigu. Karena bahasa hukum kita di Indonesia itu masih berambigu. Dan juga mungkin kalau menurut saya nih Jo,
ilmu liak itu kan ilmu yang rahasia nih. Iya, jenengan rahasia, benar. Ilmu yang rahasia. Sedangkan kita dalam memahami ilmu kita sendiri nih, ilmu warisan leluhur kita sendiri itu masih kalau bilang setengah sih udah lebih sih namanya. Tapi kita sama sekali sebenarnya nggak tahu gitu. Kita hanya tahu liak itu jahat seperti itu. Nah, takutnya kan kalau ini misalnya diterapkan seperti itu kan, orang yang seperti tadi Jero jelaskan melakukan ritual khusus karena punya gedong suci, karena menjalankan apa yang menjadi warisan leluhurnya. Benar. Seperti dia punya mungkin secara sanggah aja mungkin beda seperti itu Jero penerapannya, implementasi. Ya, benar. Nah itu nanti kan ada tuh istilah yang kedewan-dewan. Mungkin bisa jadi setiap orang yang nyeleneh dianggap sing rainan maturan seperti itu misalnya. Ya. Nah itu dianggap udah. Itulah takutnya, makanya itu kan jadi bahasa ambigu dan dikambing hitamkan. Bukannya menghilangkan, malah kecurigaannya makin tinggi seperti itu. Makanya gini, kalau istilahnya memang itu harus dijalankan aja loh. Kita kan ada tokoh-tokoh di Bali banyak pendekun, termasuk beliau pendekun spiritual yang memang mempunyai kapasitas untuk berpikir atau berbicara tentang ilmu-ilmu itu seperti itu. Jadi perlu istilahnya kita duduk bareng supaya sekali lagi ilmu ini bukan menghilangkan orang yang menyakiti orang, tapi malah menghilangkan kearifan lokal budaya. Karena gini, kita di Bali kan ada istilahnya, kalau lumbung padi itu berisi tikus, jangan lumbungnya dibakar loh, tapi tikusnya dicari. Nah, itu kan. Jadi dia berhak mempelajari ilmu, tetapi ini ada garis apa yang memang tidak boleh untuk menyakiti orangnya seperti itu. Karena saya rasa sebelum undang-undang ada di dalam ilmu liak di Bali pun ada undang-undangnya yang disebut dengan Bedawul Pengliakan. Di sana ada uger-uger, ada pakem-pakem yang memang pendekun liak itu nggak boleh dilanggar. Apa yang nggak boleh disakiti itu ada. Ya benar-benar. Itu. Nah mungkin secara aturan juga Jero, kan banyak tuh kita istilahnya diingatkan kepada leluhur-leluhur kita masalah waktu lah seperti itu. Terkadang kita sendiri yang belum disiplin tapi udah membuat aturan. Itu benar. Nah seperti itu. Kadang kayak kita misalnya pergi sandikala atau sandikawan seperti kali tepat. Nah malah kita sendiri yang melanggar. Tapi setelah artinya dikenain nih sama gini, kita menyalahkan oknumnya seperti itu. Mungkin itu yang perlu kita pahami dulu ya seperti itu. Nah mungkin mengenai ilmu liak, menurut Jero ada gunanya nggak undang-undang ini? Gunanya sih ada, beli untuk istilahnya membatasi orang-orang yang menyakiti orang lain. Pasti ada. Nggak mungkin apa pemerintah membuat hal yang nggak ada gunanya. Cuma sekali lagi, ayo kita benarkan poinnya itu loh, biar gak ambigu lagi bahasanya. Apa yang memang dilarang? Karena di sana kan yang mempelajari ilmu selain agama juga kena itu loh. Maksudnya yang memang benar-benar poinnya yang positif tidak lah, ya, karena poin-poinnya itu masih bisa dibawa kemana? Ditarik ulur ke sana ke sini. Ya kan itu biasanya hukum Indonesia, bahasanya ambigu. Dan cakupannya ini luas sih sebenarnya juga. Ya, itu yang membuat kita masih. Berarti kan kalau kita berbicara masalah ini, otomatis kan harus hakim, jaksa, penuntut umum ya harus mempelajari ilmu. Pertama kita harus tahu prosedur-prosedur orang yang memang menekuni spiritual liak seperti itu kan. Kalau kayak gitu gimana kita mau apa yang menjadi pakemnya ya? Iya. Apa yang menjadi pakemnya itu mungkin. Dan kita orang masyarakat awam kita masih apa sih leak itu secara kengket itu semua. Potongan leak besing tawang jadi gitu. Nah, seperti itulah intinya. Nah, ini mungkin penambahan sedikit nih Jero, setuju atau tidak dengan undang-undang ini? Setuju apabila poinnya benar-benar detilkan. Kalau untuk saat ini enggak. Kalau masih hanya sedikit poin yang bisa diimplementasikan, kayaknya masih ragu-ragu ya. Karena gini, lebih baik istilahnya kita membangun SDM yang kuat, ajarkan tentang dia untuk mencintai sesama. Sehingga apapun nanti ilmu yang ada di Nusantara itu tetap eksis, tetap ajar, tetapi tidak akan merusak yang namanya tatanan Nusantara gitu sebenarnya. Nah, ini kembali ke poin untuk undang-undang. Tujuan dari undang-undang kan mengurangi, mengurangi artinya penyalahgunaan ilmu ini. Nah, dari saran Jero nih, mungkin dari tahapan awal kita nih sebagai masyarakat awam mengenai ilmu liak seperti itu, apa sih yang sebenarnya perlu kita
pahami dulu? Yang pertama adalah di saat kita mempelajari ilmu liak, kita khusus liak yang pertama. Pelajari bedawa penglihakan, karena di sana ada istilahnya ugar-ugar, ada pakem-pakem, ada rambu-rambu yang apa yang boleh, apa yang enggak. Gitu. Jangan hanya kita berbicara masalah kewisesan, kesaktian, berbicara masalah ini untuk nembak, ini untuk nerang, ini untuk hujan, ini untuk nyakitin, ini untuk memutuskan hubungan, ini untuk pelet atau guna-guna, enggak. Tetapi pelajari dulu pakemnya yang benar, sehingga di saat kita sudah menguasai ilmu itu kita nggak salah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun ilmu yang kita pelajari, satu yang harus kita ingat, tujuan mempelajari ilmu adalah untuk kebaikan, untuk memperbaiki karma. Sehingga di saat kita mendapat cobaan, di saat kita mendapat godaan, kita selalu berpikir, untuk apa sih kita melakukan itu? Itu aja sih. Iya, benar. Kalau mempelajari ilmu karena ingin pengakuan, ingin dihormati, karena rasa kecewa, ya pasti goalnya nggak baik. Dan untuk meminimalisir kita tergantung dengan undang-undang, mungkin rasa kemanusiaan seperti tadi Jeru bilang itu lebih ditingkatkan. Benar. Mungkin dengan jalan kita sembahyang yang lebih rajin lagi seperti itu Jeru ya. Dengan seperti itu kita mungkin pencerahan tentang kemanusiaan, tentang alam itu lebih tinggi lagi. Sehingga ya untuk apa gunanya sih untuk undang-undang ini seperti itu kan Jeru. Itu sih yang bisa kita jelaskan bincang-bincang kita kali ini mengenai undang-undang RUU KUHP pasal 252 yang poinnya tentang mengatur keilmuan liak dalam menyakiti atau mengurangi seperti itu ya. Jadi ini hanya bincang-bincang ya dari sudut pandang kita sebenarnya, bukan hanya mencoba memberikan pendapat apa sih yang menjadi pandangan kita mengenai undang-undang ini. Mungkin kalau semeton-semeton Taksupoleng ada yang berbeda pandangan dengan kita, mungkin bisa didiskusikan lagi dengan kita untuk menambah wawasan kita juga sih sebenarnya. Atau yang istilahnya enggak sependapat, bisa langsung dihubungi Jaron. Atau Aris Sucahyana. Nah, mungkin itu bahasan kita kali ini ya agak menyeramkan sih sebenarnya tentang ilmu liak. Tapi mau tidak mau kita memang berdampingan dengan hal-hal tersebut juga. Alangkah baiknya kita memahami dan mengetahui juga seperti itu. Nah, terima kasih kepada semeton-semeton Taksupoleng yang sudah selalu mendukung kita dalam berkarya nih Jero. Kita selalu mengucapkan rasa terima kasih atur suksema kepada semeton-semeton Taksupoleng. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita Taksupoleng agar kita bisa terus berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Parum Santi. Om Santi Santi Santi.